Ustadz, ini mungkin menyambung dari jawaban Ustadz sebelumnya mengenai para istri yang diterangkan apabila istri rajin ibadah sementara suami kurang itu, jadi istrinya ditarik dari surga, gitu. Nah, ini langsung banyak Ustadz yang bertanya sejauh mana kita harus berusaha gitu untuk mengajak suami. Karena apabila suami sudah ditegur, terus diajak tapi diabaikan, jadi sejauh mana kewajiban istri dalam melakukan kewajiban ini sehingga tidak terganjal saat masuki surga, Ustadz. Nah, subhanallah jemaah. Iya. Jadi tatkala kemungkaran itu terjadi di dalam rumah tangga kita, tugas istri adalah memperbaikinya. Yang kadangkala tingkatannya itu sampai dia gugat cerai suami. Ketika suaminya nggak sholat, ketika suaminya melakukan kesyirikan. Kalau dia sudah ngasih tahu tapi dia diem aja, udahlah biarlah urusan dia, urusan dia. Dia masalahnya sebagai pasangan hidupmu. Dia sebagai orang tua dari anak-anakmu yang akan berpengaruh kepada anak-anak. Jadi tugasnya itu kadangkala sampai gugat cerai. Di mana para ulama ketika berbincang tentang suami yang melakukan kesyirikan umpamanya, ya sudah dia gugat cerai gitu. Kalau suami sudah keluar dari Islam, maka sang istri bukan gugat cerai lagi. Pernikahannya itu memang batal sebenarnya dengan suami keluar dari Islam. Maka sebatas mana Allah Azza wa Jalla mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani hambanya lebih daripada kemampuan dia. Maka batasannya itu adalah kemampuan istri tadi. Sampai mana kemampuanmu? Kalau ternyata dia mampu melakukan A, tapi dia melakukan B, berarti dia melakukan kesalahan. Tapi kalau ternyata dia udah maksimal, kalau dikatakan Ana udah ngasih tahu saat ya dengan baik-baik. Dan sekali lagi dia bukan karena takut nggak ada ngasih nafkah sama dia. Ada kan perempuan takut, Ana takut saat nanti Ana diceraikan sama suami Ana. Artinya engkau dengan suami yang nggak sholat, suami yang berbuat maksiat yang zina, engkau takut diceraikan sama dia. Yang seharusnya engkau gugat cerai dia, bukan takut diceraikan. Tapi kadangkala perempuan itu memang milih bertahan karena dunia, bukan karena akhirat. Karena urusan dunia. Maka hendaklah para perempuan melihat sampai mana kemampuan dia. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Yang punya kemampuan. Fa in lam yastati', kalau dia nggak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia nggak mampu, maka dengan hatinya. Maka di mana kemampuanmu, di situ engkau dituntut untuk memperbaiki suami. Dan sekali lagi kadang-kala ada kondisi yang memang ya harus berpisah gitu dengan dia. Karena ada istri yang kayaknya dia suaminya nggak sholat, udah dibiarin, udah anak pernah dulu ngasih tahu Ustaz, ribut Ustaz, udahlah, anak nggak mau ngasih tahu lagi. Loh, kok gimana? Engkau nggak mau ngasih tahu lagi, tapi engkau tetap melihat kemungkaran itu terjadi. Jadi seharusnya konsekuensi mengingkari kemungkaran dengan hati itu meninggalkan tempat kemungkaran tersebut. Bukan tetap di tempat itu mengatakan, oh saya mengingkari dengan hati. Tapi engkau tetap berada di tempat itu. Cerita yang membunuh 100 orang. Ketika dia hendak bertobat dikatakan engkau tinggalkan kampungmu gitu. Kalau engkau tetap di situ, engkau jadi rusak nanti sama dia. Jadi wallahu a'lam bishawab ya, kalau dikatakan batasannya sampai mana, yang jelas sesuai dengan kemampuan perempuan itu. Kemudian juga tadi ada perempuan yang milih bertahan sama suaminya. Kenapa? Kalau dia bertahan, enggak Ustaz, Ana tetap berharap suami Ana ini baik insya Allah Ustaz. Ana akan terus berusaha memperbaiki. Ana akan terus berusaha berdoa memohon kepada Allah. Jadi tidak dibiarin. Jadi bukan karena alasannya karena urusan materi, urusan dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab.